people say, "Oh, we live in harmony. We struggle, but we're not struggling well." We are the generation that made the difference, that made the impact, and that made the change. Kalau menurut Dinal, kehidupan di Indonesia ini ya, murat marit tengok ya kan, semrawut gitu ya. Yang kaya tambah kaya gitu, ya kan. Yang miskin tengok lah, ya kan. Ya lebih baik aja lah. Hari ini lebih baik dari hari esok. Saya itu mencintai Indonesia dan saya akan usahakan segala sesuatu bisa bertahan hidup di sini. Kita adalah generasi yang pintar dan tidak hanya bisa dijanji-janjikan, tapi perlu dibuktikan. Ikut pemilu ya ikut, sebagai warga Indonesia ya pemilu ya ikut-ikut. Saya merasa yakin juga sih, paling tidak satu suara juga berpengaruh kan buat pemilihan nanti. Jadi gue juga nggak mau jadi pahlawan yang lu baikan dong gitu loh. Kita adalah manusia ciptaan Tuhan yang nantinya akan kembali kepada Tuhan. Kami pacaran selama 7 bulan, orang tuanya nanya saya, jadi gimana hubungan kalian? Mau nggak dilanjutkan? Sampai apa? Saya bilang, mau Pak. Nah, jadi situ mau masuk Islam, mau Pak. Ya saya ya diislamkan dulu, baru nikah dengan orang rumah. Dari keluarga istri sih nggak masalah. Dari keluarga saya yang banyak yang komplain. Akhirnya ya orang tua tuh ya merestui kami semenjak kami punya anak lah. Agama itu beda, tapi kan tujuannya sama. Kalau di setiap agama kan cintailah sesamamu manusia. Kalau dibilang beda keyakinan, banyak yang saya lihat ya seperti itu. Istilahnya cintanya kuat lah. Kalau beda agama, sebenarnya di Indonesia itu tidak bisa ya. Ya, kok namanya cinta itu ya kan, ya nggak memandang, ibaratnya kan bukan memandang ibarat kan agama gitu kan. Ibarat kan cinta itu buta katanya kan. Ada di kantor saya pun ada. Dia apa Nasrani, laki-laki yang perempuannya Muslim pakai jilbab. Jadi ibaratnya sering kami nasihatin gitu kan. Iya, ya apa yang awak bilang dijalaninnya juga, yang dilakukan juga sampai sekarang. Padang tuh Islamnya kuat gitu, kecuali lo ganti agama. Nah dia bilang akhirnya nggak, gue kayaknya nggak mungkin ganti agama, tapi gue cinta gitu. Kalau di agama saya, di agama Islam itu kan memang pernikahan dua agama itu zina. Gitu, setahu saya, menurut Al-Quran gitu. Cinta itu kan mengikat suatu hubungan antara lain jenis. Cinta itu adalah bagaimana mempertemukan dua hati. Saya adalah kepala rumah tangga dari keluarga kecil dengan satu putra berusia balita. Saya tinggal bersama orang tua, ibu, beserta kakak dan suami. Keluarga saya di sini bersama istri saya, dan keluarga saya kebetulan di rumah ini ada papa saya sama ibu saya yang memang harus saya urus karena memang kebetulan ibu lagi sakit. Jadi menurut saya pernikahan ya penting sekali ya, karena kan kalau pernikahan kan ini ya, kita menikah, membangun keluarga, terus mencari keturunan gitu untuk keturunan kita. Menurut saya dengan banyaknya orang yang ini ya, yang kayak bebas gitu ya, bebas nggak ada ikatan pernikahan, itu kan menurut saya sih menambah dosa ya. Ya kalau kita pengennya itu dunia akhirat selamat ya menikahlah, jangan. Dalam agama Islam sendiri, pernikahan itu wajib. Saya dengan suami jarak 11 tahun. Justru dibilang itu ta'aruf. Zaman dulu kan ada ta'aruf kan. Sekarang juga kalau bisa sih menurut Ustadz jangan pacaran, ta'aruf aja. Kalau di Jawa kan istilahnya tidak ada yang namanya
bawa uang belanja begitu, saling tawar menawar berapa sih, biasanya kan keluarga begitu adatnya di sini, mampunya berapa sih, tergantung ya. Kalau anak-anak yang seperti saya lihat di Makassar, anak-anak untuk pejabat, kalangan pejabat misalnya tinggi-tinggi mas. Karena saya banding sama yang lalu-lalu, saya masih sendiri, belum ada istri dan anak saya. Mungkin istri saya yang sekarang ini bisa membuat perubahan buat diri saya. Yang jadinya dulu hidup saya nggak teratur, dengan mengenal dia dari mengedetin mau pacaran sampai nikah, itu kehidupan saya lebih baik. Buat saya, seberapa pentingnya punya anak itu penting banget buat saya. Oh, itu sangat penting sekali mas, karena menurut saya anak itu generasi penerusnya saya. Dalam istana kecil saya mempunyai anak, itu sangat penting sekali. Saya merasa senang banget, bahagia yang luar biasa, yang nggak ada tergantikan, bisa mempunyai anak. Yang spesial menjadi seorang ibu rumah tangga itu spesial banget semuanya. Bisa mengurus 3 malaikat kecil aku yang lucu-lucu. Kisah saya dulu agak-agak dramatis lah mas. Kalau ditanya soal cinta ya, agak-agak sedikit menyedihkan lah. Karena saya membesarkan anak saya sendiri. Karena sebenarnya Bapak juga agak-agak sedikit kurang setuju. Karena saya mungkin masih dibilang masih kecil lah. Baru tamat sekolah sudah menikah. Tuh. Jadi ya saya juga mengambil keputusan karena saya ingin memberikan hadiah lah buat Bapak sebelum dia meninggal. Sebulan setelah saya menikah, Bapak meninggal. Tapi dengan keadaan yang seperti ini kan tidak ada orang yang ingin seperti saya, dan saya pun tidak ingin seperti sekarang ini. Dan bapaknya pun tidak pernah melihat anaknya mulai dari cinta. Ya satu takut kehilangan. Laki-laki ini kan kecemburuannya lebih besar gitu, ya kan? Ya kayak hari itu nanti kan pulang kerja entah kemana, bentar ke belanja. Nanti kan ada juga namanya kon-kon kantor ya kan? Pak bentar pak kemari. Kok saya modelnya ya cepet apa gitu, emosian udah pulang aja kau gitu, ngapain kau kumpul-kumpul. Yang nggak mau aku rubah dalam hidup aku harus punya suami tetap satu. Itu nggak mau aku rubah, itu harus satu. Tetap seperti ini, tetap dalam keluarga yang harmonis, penuh dengan canda tawa, terus. Ya memang kadang-kadang kan di luaran ini memang apapun kadang-kadang kan setan banyak ya kan, kehidupan ini memang ngeri ya kan. Apalagi zaman sekarang ya kan, orang lebih suka sama laki orang ya kan, daripada lajang. Ngeri lah, memang ya saling menjaga lah. Kok saya pun ya saya jaga gitu kan. Selingkuhan itu sebaiknya jangan sampai terjadi. Tetap aja sama yang satu, ingat banyak penyakit. Apalagi sekarang. Kalau masalah itu masih masalah yang bisa terselesaikan lah. Tapi kalau sudah yang maksudnya sudah kelewatan, janganlah. Kalau bisa ya udah. Kebetulan saya dulu mengalami yang namanya kekerasan dalam rumah tangga. Waduh, berat mas ya. Pertama karena anak saya juga baru umur 1 tahun lebih. Tapi karena saya sudah sering mengalami yang namanya kekerasan, akhirnya saya putuskan untuk ya sudahlah. Ya tengok orang tua saya ya sampai ibaratnya sampai dipanggil gitu kan, dipanggil. Yang saya pertanyakan biasanya untuk diri saya sendiri seringnya saya pertanyakan, kira-kira kalau saya bisa bersama dengan dia nanti, itu kira-kira gimana ke depannya? Apakah bisa cinta kami ini bisa nanti selanggeng sebaik yang sekarang ini, ataukah mungkin ada perubahan? Itu aja. My favorite line is whatever it takes. If you love somebody that much. Susah mas saya mengungkapkannya mas, karena jarang saya mengungkapkan kata-kata cinta, sayang. Yang saya lakukan untuk orang rumah saya yang saya cintai, ya dengan
memberi nafkah pada orang rumah dan anak-anak, menyekolahkan anak-anak sampai tamat sekolah. Ya, dengan saya bekerja dengan giat lagi lah. Sekarang pun saya pun kerja 2 tempat. Saya pagi loper koran jam 4 sampai jam setengah 8 pulang ngantar koran. Dan itu saya setengah 10 kerja lagi di toko kaca. Saya selalu berharap kita selalu utuh ya, jangan ada terpecah belah lah, selalu saling support. Yang saya kangenin dari masa lalu saya pengen digendong mama saya, ditimbang mama saya, karena mama saya udah nggak ada. Ya, waktu kecil kan digendong waktu kecil, habis itu selalu misalnya lagi sedih dipeluk mama, lagi sakit. Itu yang selalu ngangenin sih sebenarnya. Yang saya harapkan ya kalau untuk istri saya dan anak saya dan keluarga saya itu yang jelas sehat walafiat ya. Saya mau melakukan apa saja buat orang-orang yang saya cintai, terutama apalagi anak saya, orang tua saya. Apa yang ada akan saya berikan buat mereka, buat suami juga. Karena mereka adalah hidup saya dan hidup saya adalah mereka. Itu yang utama bagi kehidupan saya. Mungkin dari orang tua saya itu mereka sangat berjuang, sangat keras untuk menghidupin saya dari kecil. Tanpa menyerah. Dan orang tua saya bisa berhasil menghidupin saya sampai sekarang. Dan saya bisa kayak gini itu dengan kerja keras orang tua saya. Kalau saya sangat mencintai mereka karena Allah.